Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat di mana sejarah bukan sekadar cerita, tapi napas dari masa lalu. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang pangeran yang melawan penjajahan, dikhianati darahnya sendiri, namun namanya abadi dalam hati rakyat. Inilah kisah Pangeran Kusumanegara, sang pejuang yang dikhianati takdir. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah heroik dari bumi Nusantara. Di sebuah pagi yang berkabut di tanah Mataram, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang sejarah. Dialah Pangeran Kusumanegara, putra dari bangsawan yang dikenal bijak namun tegas terhadap penjajahan. Sejak kecil, Kusuma tumbuh dengan darah pejuang yang mengalir deras di nadinya. Ia bukan pangeran yang suka kemewahan, justru lebih senang duduk di tepi sawah bersama rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka tentang pajak, penindasan, dan ketidakadilan. Orang-orang desa mencintainya. Mereka bilang, Pangeran Kusuma itu bukan bangsawan, tapi saudara. Kata-kata itu melekat sampai dewasa. Ia tumbuh bukan hanya jadi pemimpin, tapi juga simbol harapan. Namun di balik senyumnya yang lembut, tersimpan api besar di dada. Ia muak melihat tanah Jawa dijajah, rakyat lapar, dan bangsanya tunduk. Aku akan rebut kembali kehormatan kita. Begitu sumpahnya suatu malam di depan bara api kecil, ditemani suara jangkrik dan gemericik sungai. Dari situlah kisah perjuangan panjangnya dimulai, kisah seorang pangeran yang tak hanya ingin berkuasa, tapi ingin melihat rakyatnya merdeka. Dan dunia segera tahu, nama Kusumanegara akan diingat bukan karena keturunannya, tapi karena keberaniannya melawan takdir. Tahun-tahun berjalan cepat. Mataram mulai goyah, dan Belanda memperkuat cengkeramannya di tanah Jawa. Di tengah kekacauan itu, Pangeran Kusumanegara mulai mengumpulkan orang-orang yang setia. Mereka bukan prajurit kerajaan, melainkan rakyat biasa, petani, pedagang, dan pengrajin yang sudah muak hidup di bawah penjajahan. Di sebuah hutan di lereng Merapi, mereka membentuk pasukan Bayang Surya, pasukan rahasia yang bergerak malam hari menyerang pos-pos Belanda. Mereka tak punya senjata canggih, hanya bambu runcing, parang, dan semangat membara. Tapi di tangan Kusuma, semangat itu jadi senjata paling mematikan. Rakyat tak butuh raja yang duduk di singgasana, katanya pada pengikutnya, mereka butuh pemimpin yang berdiri di antara mereka. Serangan demi serangan dilancarkan. Gudang logistik Belanda terbakar, surat-surat pajak dirampas, dan nama Pangeran Kusuma mulai diburu. Namun rakyat melindunginya. Tiap kali Belanda mencari, ia sudah lenyap bersama kabut pagi. Suara perjuangannya bergema dari desa ke desa, membuat banyak bangsawan ketakutan. Sebab, yang ia perjuangkan bukan sekadar kemerdekaan, tapi keadilan bagi semua. Tapi, seperti kisah pahlawan manapun, perjuangan besar selalu punya harga mahal. Di antara orang-orang yang dulu ia percaya, ada yang menjual rahasia kepada penjajah. Namanya Raden Wirya, seorang saudara sepupu yang iri akan pengaruh Kusuma. Suatu malam, ketika Kusuma dan pasukannya sedang beristirahat di tepi sungai Opak, pasukan Belanda datang menyerbu. Peluru menghujani dari segala arah. Banyak pengikutnya gugur, termasuk sahabat terdekatnya, Ki Wargo. Kusuma nyaris tertangkap, tapi berkat keberanian seorang pengawal muda, ia berhasil lolos ke dalam hutan. Namun sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Tatapannya kosong, seperti menatap masa depan yang retak. Rupanya, bukan hanya Belanda yang jadi musuh, katanya pelan, tapi darah sendiri bisa jadi racun. Pengkhianatan itu membuatnya sadar, perjuangan bukan cuma soal senjata, tapi juga hati yang teguh. Banyak orang ingin jadi pahlawan, tapi tak semua sanggup menanggung sepi dan kehilangan. Dari pengkhianatan itulah, Kusuma belajar arti sejati dari kata, berjuang, bertahan, meski dunia tak lagi berpihak. Musim kemarau datang. Sungai mengering, tapi semangat para pejuang tetap membara. Kusuma memutuskan satu hal besar, serangan terakhir ke benteng Belanda di wilayah Bagelen. Meski jumlah pasukannya menipis, tekad mereka tak tergoyahkan. Malam sebelum perang, Kusuma berlutut di bawah pohon beringin besar. Ia menatap langit dan berbisik, jika esok aku gugur, semoga rakyatku hidup bebas. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang dulu jadi saksi tawa masa kecilnya. Ketika fajar menyingsing, dentuman meriam menggelegar. Pertempuran besar pun meledak. Kusuma memimpin langsung di barisan depan, menerjang tanpa takut. Pedangnya menebas bayang-bayang penjajahan.
Tapi nasib berkata lain, sebutir peluru menembus dadanya. Ia jatuh bersimbah darah, tersenyum menatap langit biru. "Aku tidak kalah," katanya lemah, "aku hanya pulang." Tubuhnya dimakamkan secara diam-diam oleh rakyat di kaki gunung. Dan setiap kali angin bertiup di sana, terdengar seperti bisikan, "Aku Kusuma, anak negeri, tak akan pernah mati." Berabad-abad berlalu, nama Pangeran Kusumanegara masih disebut dengan penuh hormat. Tak ada istana megah yang menandai jasanya, tak ada patung besar yang dibangun. Tapi kisahnya hidup di hati rakyat, dari cerita lisan sampai tembang Jawa yang dinyanyikan para dalang. Dialah pangeran tanpa mahkota, kata para sesepuh. Yang berjuang bukan demi tahta, tapi demi cinta. Dari perjuangannya, lahirlah semangat baru, bahwa keberanian tak harus lahir dari darah bangsawan, tapi dari jiwa yang tak mau tunduk pada ketidakadilan. Anak-anak di desa tempatnya dulu berjuang masih sering datang ke makamnya, menabur bunga dan berdoa. Mereka tak tahu wajahnya seperti apa, tapi mereka tahu, dialah simbol harapan. Dan hingga kini, setiap kali rakyat kecil berani melawan ketidakadilan, di sanalah roh Pangeran Kusumanegara hidup kembali. Dalam bisikan angin, dalam detak bumi, dalam hati setiap orang yang percaya, bahwa perjuangan tak pernah benar-benar berakhir. Setelah pertempuran Bagelen, rakyat hanya menemukan tubuh-tubuh pejuang berserakan. Tapi tak satu pun yakin di mana jasad Pangeran Kusuma dimakamkan. Ada yang bilang dimakamkan diam-diam di kaki gunung, ada pula yang percaya jasadnya disembunyikan agar tak dijarah Belanda. Beberapa tahun kemudian, seorang petani tua bernama Mbah Samin mengaku melihat cahaya biru setiap malam Jumat dari arah hutan bambu. Saat didekati, terdengar suara lembut, "Tanamkan aku dalam doa, bukan dalam batu." Cerita itu menyebar cepat, membuat banyak orang datang berziarah. Namun, tak ada yang tahu pasti di mana makam sejatinya. Di desa, orang-orang mulai membuat tumpeng dan doa setiap tahun, mengenang perjuangan sang pangeran. Belanda sempat mengirim pasukan untuk membongkar makam yang diduga milik Kusuma. Tapi aneh, setiap kali mereka datang, hujan badai tiba-tiba mengguyur. "Dia masih menjaga tanah ini," kata Mbah Samin sambil menatap langit. Dari situlah muncul kepercayaan bahwa roh Pangeran Kusuma tak pernah benar-benar pergi, melainkan tetap berjalan di antara rakyatnya yang sederhana. Tahun-tahun berlalu. Belanda makin kuat, tapi legenda Pangeran Kusuma makin besar. Anak-anak kecil di desa-desa tumbuh dengan cerita bahwa suatu hari, pangeran itu akan kembali dalam wujud rakyat biasa untuk membebaskan tanah Jawa. Di pasar, para penjual berbisik tentang sosok misterius berpakaian putih yang membantu warga menyeberang sungai saat banjir. Dia tak pernah bicara, tapi wajahnya mirip lukisan Pangeran Kusuma, kata seorang ibu dengan mata berbinar. Legenda itu tak sekadar dongeng. Banyak prajurit Belanda melaporkan melihat bayangan bersorban merah menunggang kuda di malam hari, memimpin pasukan yang tak bisa disentuh peluru. Kabar itu membuat rakyat kembali berani. Kalau roh Pangeran Kusuma saja masih berjuang, kita juga tak boleh menyerah, begitu seruan para pemuda. Dan di balik setiap kisah rakyat, terselip satu pesan yang tak pernah pudar, bahwa harapan bisa hidup, bahkan setelah pahlawannya mati. Sementara itu, jauh di kota, hidup Raden Wirya, si pengkhianat yang menyebabkan kehancuran Kusuma. Ia kini kaya, jadi tangan kanan Belanda, tapi batinnya hancur. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Suara itu berbisik lirih, "Saudaraku, apakah emasmu seindah tanah yang kau hancurkan?" Raden Wirya mulai kehilangan akal. Ia mencoba menebus dosanya dengan membangun masjid di desanya, tapi setiap kali fondasi didirikan, tanahnya retak. Orang-orang mulai percaya, tanah itu menolak pengkhianat. Dalam kegilaannya, ia berjalan ke hutan tempat Kusuma terakhir terlihat. Di sana, ia bersimpuh dan menangis. "Aku ingin menemuimu, Pangeran, ampuni aku." Malam itu, kabut turun tebal. Saat fajar tiba, tubuh Raden Wirya ditemukan kaku di tepi sungai, dengan tangan menggenggam bunga melati. Sejak hari itu, tak ada yang berani berbicara buruk tentang Pangeran Kusuma lagi. Berabad kemudian, nama Pangeran Kusuma mulai hilang dari buku sejarah. Para penjajah menulis kisah mereka sendiri, dan menggantikan namanya dengan tokoh lain. Tapi di hati rakyat, cerita itu tetap hidup, turun dari kakek ke cucu. Seorang guru desa bernama Pak Wiranto mencoba menelusuri kebenaran legenda itu. Ia menemukan manuskrip kuno di rumah seorang keturunan bangsawan tua, bertuliskan, "Dia mati bukan karena kalah, tapi karena cinta yang terlalu besar pada bangsanya."
Pak Wiranto menyalin kisah itu dan mengajarkannya di kelas tanpa sepengetahuan pemerintah. "Anak-anak," katanya lembut, "kalau kalian ingin tahu arti pahlawan, ingatlah nama ini, Kusuma Negara." Sejak itu, murid-muridnya tumbuh dengan semangat juang. Mereka tak hanya hafal nama, tapi juga makna perjuangan yang sesungguhnya, berani melawan ketidakadilan meski tak diakui sejarah. Karena pahlawan sejati, kata mereka, tak butuh monumen, cukup dikenang dalam tindakan. Waktu terus berjalan. Indonesia akhirnya merdeka. Tapi di tengah gegap gempita, banyak yang lupa pada pangeran yang dulu menyalakan api pertama. Suatu hari, sekelompok pemuda dari Cilacap mengadakan napatilas ke kaki Gunung Merapi, mencari makam Pangeran Kusuma. Saat mereka membaca doa, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan suara lembut terdengar. "Teruskan perjuangan ini, jangan berhenti pada kemerdekaan." Salah satu pemuda itu menangis. Ia berjanji, "Kami akan jaga negeri ini dengan darah kami, Pangeran." Sejak hari itu, kisah Pangeran Kusuma kembali hidup di dunia maya, di sekolah, di cerita rakyat. Banyak yang menulis ulang kisahnya, membuat film pendek, bahkan menjadikannya simbol semangat rakyat kecil. Dan setiap kali ada yang berdiri melawan ketidakadilan, rakyat berbisik, itu roh Kusuma yang kembali. Sebab pahlawan sejati tak pernah mati, hanya berubah wujud menjadi keberanian dalam diri setiap orang. Pangeran Kusuma Negara mungkin telah gugur, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia mengajarkan kita, bahwa perjuangan sejati bukan soal menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk melawan, bahkan saat harapan nyaris padam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar. Aku percaya perjuangan tak pernah mati. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kisah perjuangan seperti ini tetap hidup, dan semangat para pahlawan Nusantara tak pernah hilang di telan waktu.